kami dari kelompok 4 yang beragontakan. Nama saya Muhammad Rafi Zudi dengan NPM 623220019. Saya Afzar Fajin yang ber-MPM 623220011. Saya Rizka Nurafi dengan NPM 623220033. Dengan saya Kaira Nalsabila dengan NPM 623220026. Nama saya Cut Nasro Salu Sakinah Sofianti dengan NPM 623220023. Saya Muhammad Albani dengan NPM 623220034. Saya Rizka Rifyanka dengan NPM 623220015. Yang akan mempresentasikan seamless learning di kelompok PTIK. Seamless secara harfiah artinya suatu kuantitas yang berlangsung secara halus. Munculnya istilah seamless learning pertama kali dikemukakan oleh Kuhn tahun 1996 dan ini tidak ada kaitannya dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kuhn, seamless learning mendukung para peserta didik untuk belajar ketika mereka ingin belajar meskipun berada pada berbagai skenario dan mereka dapat bermigrasi ataupun berpindah dari skenario yang satu ke skenario yang lain dengan cepat dan mudah. Penekanan diri dalam seamless learning adalah bermaksud untuk mendukung peserta didik untuk mengoptimalkan pengalaman belajar dan kepeduliannya terhadap pengalaman belajar mereka dan kepedulian terhadap pengalaman yang masih abstrak dengan pengalaman nyata. Apa sih seamless learning itu? Nah, seamless learning merupakan metode pembelajaran yang mendukung pembelajar untuk belajar ketika mereka ingin belajar. Dan mereka dapat berpindah dari satu skenario ke skenario yang lain dengan cepat dan mudah, tanpa batas waktu dan ruang. Jadi, seamless learning adalah model pembelajaran yang membuka bendung pendidikan formal dan informal. Pelajar bisa belajar di mana saja dan kapanpun, baik di kampus, rumah, ataupun kafe. Konsep dasar seamless learning. Konsep dasar ini merupakan adanya kesinambungan dalam proses pembelajaran di mana terjadi di dalam konteks. Di antaranya ada informal dan formal, ada personal dan sosial, dunia nyata dan dunia maya, dan ada juga digital dan non-digital dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran tanpa batas? Pembelajaran tanpa batas yaitu ketika pengguna menerima informasi yang mereka butuhkan, tepat pada saat mereka membutuhkannya. Dengan kata lain, pembelajaran disematkan langsung ke alur kerja yang ada tanpa memerlukan kata sandi atau login, membuat pengalaman belajar yang benar-benar tanpa gesekan. Tokoh pencetus seamless learning. Yang pertama ada Kuh di tahun 1996. Yang kedua ada Surplus di tahun 2006, yang ketiga ada Chen et al. Di tahun 2006, yang keempat ada Xu et al. Di tahun 2008, dan yang kelima ada Lul et al. Di tahun 2009. Lalu dilanjut hal yang terkait di dalam seamless learning. Yang pertama ada teknologi enchanted learning atau konsep peningkatan teknologi. Yang kedua ada learning nation, ruang belajar, ada gagasan pedagogik dan konstruksi. Yang keempat, ada siswa memiliki kekuatan untuk mengatur kegiatan belajar atau ada bahasanya autonomous learning approach. Faktor yang mempengaruhi seamless learning terdiri dari 3, yaitu 1. Teknologi inovasi, 2. Solusi pedagogis, 3. Kerangka kerja operasional. Ciri-ciri seamless learning adalah 1. Jenis mobile device yang didukung, contohnya notebook, tablet, PC, smartphone. 2. Jenis komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengakses bahan pembelajaran dan informasi administratif. Contohnya GPRS, GSM, dan Bluetooth. 3. Dukungan edukasi secara sinkron, chat komunikasi suara atau asinkron, email, dan SMS dengan pengajar. 4. Dukungan terhadap standar e-learning. 5. Ketersediaan terhadap koneksi internet yang
permanen antara sistem mobile learning dengan pengguna. Keenam, lokasi pengguna. Dan ketujuh, akses ke materi pembelajaran atau layanan administratif. Macam-macam seamless learning, ada 10. Yang pertama, pembelajaran informal dan formal. Yang kedua, pembelajaran personal dan sosial. Yang ketiga, pembelajaran digital dan non-digital. Yang keempat, pembelajaran dengan melintas waktu. Yang kelima, pembelajaran dengan melintas lokasi. Yang keenam ada akses pengetahuan berbasis ubiquitous. Yang ketujuh ada mengkombinasi penggunaan berbagai model perantara. Yang kedelapan ada sintesis pengetahuan. Yang kesembilan ada seamless dan peralihan yang cepat antara beberapa learning tasks yang digunakan. Dan yang ke-10 ada multiply pedagogical atau model aktivitas belajar difasilitasi oleh pendidik. Kelebihan dari seamless learning itu sendiri, yang pertama lebih mudah diserap, artinya itu menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks animasi, suara, dan juga video. Lalu yang kedua, jauh lebih efektif dalam biaya, artinya itu tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja, bisa kapan saja, murah untuk diperbanyak. Lalu yang ketiga, jauh lebih ringkas, artinya itu tidak banyak formalitas, kelas langsung pada pokok bahasan mata pelajaran sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat, tersedia 24 jam per hari sampai dengan 7 hari per minggu. Artinya itu, penguasaan materi tergantung pada semangat dan daya serap peserta didik. Bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-test. Kekurangannya, kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, Information Communication dan Technology. Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, atau mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. Yang keenam, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Kesimpulannya, seamless learning menekankan pembelajaran yang merupakan learner-centric dan mendukung para pembelajar untuk mengoptimalkan pengalaman belajar mereka dan kepedulian mereka terhadap pengalaman belajar yang abstrak dan juga konkret. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.